Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Video kali ini aku mau sharing ke kalian semua informasi penting banget. Ya penting lah ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua cara meminimalisir stretch mark ketika hamil. Buat kalian yang sedang hamil, apakah itu trimester pertama, trimester 2, ataupun trimester 3, yang mungkin mulai merasa resah dan gelisah, ataupun buat kalian semuanya yang memang sudah ada stretch marknya. Nah, ada informasi yang bisa aku sharing ke kalian semua, gimana caranya supaya stretch mark kalian tidak terlalu kelihatan. Jadi pas waktu lahiran tuh kulit kalian tetap kayak bagus gitu ya, nggak ada stretch marknya gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya tanda-tanda kayak gejala-gejala bakalan ada stretch mark, nah kalian harus ikuti tips yang aku bakal sharing ini. Jadi buat kalian semuanya yang penasaran apa aja cara untuk meminimalisir stretch mark ketika hamil, stay tune. Nah, kalian semua udah pasti tahu dong kalau misalnya yang ibu-ibu hamil tuh pasti banyak banget yang bakal dialamin, mulai dari ini itu segala macam. Nah, buat kalian yang penasaran sama stretch mark, kok bisa sih ada stretch mark? Nah, stretch mark itu muncul ataupun timbul ketika kulit kita tuh nggak elastis. Jadi pas waktu hamil kan kita tuh perut kita tambah gede tuh. Nah, ketika perut kita itu tambah gede, nah otomatis kulit kita melar dong. Kalau misalnya elastisitas kulit kita itu nggak bagus, nggak baik, pastinya bakal muncul stretch mark. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gara-gara digaruk pakai kuku segala macam ini itu, nah penyebab dari stretch mark itu adalah karena kayak aku bilang tadi, kulit kita tuh nggak elastis. Jadi ketika kulit kita meregang ataupun kulit kita melar, nah terjadilah stretch mark. Jadi yang disebut stretch mark itu adalah luka yang tinggal ataupun yang yang tersisa ketika peregangan kulit kita itu tadi. Pas waktu udah siap lahiran baru kelihatan lukanya. Nah, kalau misalnya kalian kulit kalian putih gitu ya, kalau misalnya kulit kalian putih, stretch marknya itu bakal berwarna kayak ungu-ungu gitu loh. Tapi kalau misalnya kulit kalian agak sedikit gelap, kalau tadi bukan putih sih sebenarnya, lebih terang, takutnya ntar ada yang bilang wah kakak mau bilang aku hitam. Enggak. Jadi kalau misalnya ada kulit yang lebih sedikit agak gelap, jadi warna stretch marknya itu biasanya lebih terang dibandingkan sama kulit aslinya. Jadi kalau misalnya kulit kalian agak gelap, stretch marknya itu bisa jadi agak putih, jadi kayak agak garis-garis gitu. Tapi kalau misalnya kulit kalian terang, kulit di bagian perut, di bagian payudara, lengan sama paha, itu yang biasanya sering muncul stretch mark, itu bakal berwarna ungu. Nah, gimana cara meminimalisir supaya stretch mark ini ketika kalian hamil? Cara meminimalisir stretch marknya itu gimana caranya? Aku bakal bagiin cara ataupun tips buat kalian semua. Nah, biasanya orang kalau misalnya udah ngomongin stretch mark, itu pasti lotion apa yang harus dibeli, minyak apa yang harus dipakai, ataupun produk perawatan stretch mark apa yang harus digunakan. Nah, itu benar, itu adalah salah satu dari cara yang bakal aku share di video ini. Tapi cara yang pertama yang menurut aku lebih penting daripada sekedar dari luar gitu ya, yang lebih penting daripada cuman sekedar pakai di kulit lapisan luar doang, ataupun usaha kita cuman di dari luar doang, ada cara yang menurut aku lebih penting daripada cara itu. Yang cara yang pakai lotion ini segala macam itu juga benar penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Apa? Yang pertama adalah konsumsi makanan. Nah, konsumsi makanan yang aku sebut di sini itu yang pastinya bakal membuat stretch mark kalian itu nggak kelihatan ataupun bisa meminimalisir munculnya stretch mark gitu. Nah, konsumsi makanan yang aku sebut di sini adalah konsumsi skin food. Jadi makanannya itu yang berefek ataupun berdampak baik ataupun bermanfaat bagus untuk kulit kalian. Nah, contoh makanan salah satu makanan makanan yang bisa kalian konsumsi boleh apa aja, tapi yang pastinya mengandung kolagen. Nah, ini bagus banget untuk meminimalisir
munculnya stretch mark. Jadi kalau misalnya ada makanan jenis buah ataupun sayuran yang mengandung kolagen, kalian bisa konsumsi jenis makanan ini. Yang kedua adalah konsumsi makanan skin food yang mengandung vitamin E sama vitamin C. Nah itu penting juga banget untuk kulit kalian, jadi bisa meminimalisir timbulnya stretch mark. Jadi kalau misalnya ada makanan yang mengandung vitamin E ataupun ada makanan yang mengandung vitamin C, jadi kalian bisa konsumsi makanan tersebut. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah konsumsi cukup air ataupun konsumsi air minum minimal berapa liter coba? Minimal 2 liter per hari. Nah ini untuk yang orang normal, tapi yang namanya kita ibu hamil pastinya asupan cairan ataupun cairan yang masuk harus balance dengan cairan yang keluar. Karena kenapa? Kan kalau misalnya ibu hamil tuh suka gerah, pastinya bakal keringetan. Terus suka suka sering buang air kecil atau suka bakalan sering pipis. Nah ini juga pastinya kalian harus imbangi ataupun buat balance dengan asupan cairan yang masuk. Jadi konsumsi minimal 2 liter itu untuk orang normal, tapi bukan 2 liter sekali teguk ya. Jadi minum air sedikit-sedikit tapi sering. Kalaupun nanti harus dibuang lagi melalui buang air kecil ataupun melalui pipis ataupun lewat keringat. Setidaknya kalian gak dehidrasi juga. Nah ini juga penting untuk kelembapan kulit kalian. Jadi kalau misalnya kulit kalian lembab, otomatis stretch marknya juga gak bakal muncul semengerikan yang akan muncul. Kok semengerikan? Ya mengerikan sih sebenarnya. Ya gitu deh pokoknya. Nah itu yang dari dalam. Jadi kalau misalnya selain kalian pakai produk dari luar ataupun perawatan dari luar, dari dalam itu lebih penting. Karena kalaupun misalnya kalian beli produk dari luar, bukan produk dari luar, maksudnya kalian beli produk perawatan untuk stretch mark sebanyak-banyaknya, tapi asupan yang kalian makan itu tidak menunjang apa yang kalian lakukan dari luar, itu pastinya juga nggak ada artinya, sia-sia aja gitu ya. Mau kalian pakein setakar kebek itu lotion segala macam minyak ini itu, tapi yang kalian konsumsi yang tidak menunjang, nggak ada kandungan vitamin E, nggak ada kandungan vitamin C, nggak ada kolagennya, terus nggak ada, kurang minum air, itu pastinya nggak cuma untuk kulit kalian, untuk janin kalian juga bakal berefek. Nah yang kedua adalah cara yang bisa aku saranin ke kalian adalah olahraga. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena olahraga ini pastinya kalian tahu dong manfaat olahraga. Nggak perlu aku sebutin apa aja manfaatnya. Salah satunya adalah meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh kalian. Nah kalau misalnya sirkulasi darah, sirkulasi oksigen di dalam darah kalian juga bagus, otomatis efeknya kemana coba? Pastinya ke kulit kalian juga. Kenapa? Karena kulit kalian bakal jadi lebih lembab juga kalau misalnya sirkulasinya lancar. Nah selain kulit kalian lembab karena ketika kalian olahraga juga bakal keluar keringat, otomatis kulit kalian juga jadi lebih elastis. Nah kalau misalnya kulit kalian elastis, yang kayak aku bilang di pertama tadi, kalau misalnya kulitnya elastis pastinya bisa meminimalisir timbulnya stretch mark dan bisa menghindari stretch mark itu muncul karena kulitnya elastis, dibandingkan kalau misalnya kulit kalian kering. Kalau kulit kering itu bakal gampang banget muncul stretch mark. Nah yang ketiga, ini saran yang bisa aku kasih ke kalian ataupun cara yang bisa aku kasih kalian untuk meminimalisir stretch mark adalah atur pola makan. Atur pola makan di sini, jadi biasanya kan yang berkembang di luar sana adalah kalau misalnya yang namanya ibu hamil itu harus konsumsi makanan porsinya 2 kali lipat dari biasanya. Yang biasanya sebelum hamil cuma 1 piring gitu ya, terus pas waktu hamil disaranin untuk konsumsi 2 piring atau harus nambah gitu. Nah itu adalah aku bilangnya ya, saran yang tidak baik ataupun saran yang nggak benar. Karena kalau misalnya kita sekali makan 2 gitu kan pastinya misalnya harus makan nasinya 2 kali tambah gitu. Nah itu pastinya karbonya yang lebih banyak. Harusnya kalian perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, makan sedikit tapi sering. Selain ini bagus juga untuk pencernaan kalian, bagus untuk kulit kalian pastinya, ini juga bagus untuk si babynya juga. Jadi berat badan kalian tuh nggak langsung naik bombastis gitu loh, maksudnya nggak langsung up gitu yang karena udah makan 2 piring setiap harinya, sehari 3 kali.
Nah itu salah banget, bukan salah sih, tidak tepat ya, bukan salah. Ntar ada yang memang harus makan, aku nggak ngerti deh. Pokoknya tidak tepat untuk konsumsi 2 porsi, kayak nasi 2 kali tambah gitu, itu enggak. Tapi kalau misalkan nasinya sesuai dengan harusnya nasinya berapa gitu ya, 2 sendok misalnya gitu ya, terus lainnya tuh sayur, buah, ikan, telur, segala macam yang ini tuh yang menunjang pastinya nutrisi untuk si ibu hamil sama si babynya. Jadi jangan konsumsi makanan 2 kali lipat ataupun 2 porsi, kayak untuk ini kan untuk 2 orang nih harus makan 2 kali lipat dong, enggak. Itu malah bakal buat pencernaan kalian gak bagus, terus kalian bisa jadi gampang mual, terus bisa memicu kalian juga untuk kayak lebih ngantuk gitu. Nah, yang lebih tepatnya lagi apa? Yang lebih tepatnya lagi kalian harus konsumsi makanan yang lebih bervariasi, tapi yang pastinya mengandung kayak yang aku bilang tadi, vitamin E sama vitamin C-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau makan sayur, perbanyak sayur, bagus juga untuk serat untuk pencernaan kalian. Terus kalian bisa makan buah gitu. Nah, kalau misal kalian makan buah bukan berarti Kak Huri bilang harus makan yang mengandung vitamin C, terus banyak makan jeruk tuh dalam sehari bisa 1 kilo. Nah itu juga salah, itu juga nggak bener ya. Tetap harus dalam batas yang normal dan wajar, tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Nah yang keempat yang baru aku bakal saranin adalah pakai produk yang bisa mengatasi stretch mark atau yang bisa meminimalisir timbulnya stretch mark. Ini baru pakai produk dari luar, bukan produk dari luar ya, maksudnya perawatan dari luar gitu. Kalau tadi kan udah makan, udah olahraga, segala macam, ini tuh udah atur pola makan yang sehat-sehat. Nah, ini dari luar, usaha kita adalah untuk meminimalisir timbulnya stretch mark adalah mengusap ataupun menggunakan lotion ataupun produk perawatan kulit untuk yang stretch mark pastinya. Tapi dengan catatan, mungkin kalian udah nonton video aku yang ini, hindari produk perawatan kulit ataupun produk perawatan untuk stretch mark yang tidak mengandung beberapa jenis bahan berbahaya yang aku sebutin ini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli produk untuk mengatasi stretch mark ataupun mau pakai lotion gitu, mau pakai lotion aja gitu, hindari beberapa jenis kandungan yang aku sebutin di video ini gitu ya. Atau kalau misalnya kalian mau pakai produk stretch mark, itu pastinya kalian bisa pilih yang alami-alami aja. Banyak kok sekarang yang jual produk alami. Nah, yang terakhir, saran yang bisa aku kasih ataupun tips ataupun cara yang bisa aku saranin ke kalian adalah coba home remedy. Jadi produk-produk bahan-bahan alami yang ada di rumah kalian ataupun di dapur kalian. Misalnya contohnya kayak minyak zaitun, terus minyak kelapa kalau misalnya kalian mau pakai juga boleh, atau mau pakai minyak argan juga mungkin bisa meminimalisir stretch mark kalian. Atau kalau kalian mau, kalian bisa juga mengoleskan lidah buaya di beberapa daerah yang bakal muncul stretch mark. Nah, dengan catatan tidak berlebihan, karena kalau misalnya lidah buaya ini tidak dicuci dengan bersih, terus pakainya terlalu kebanyakan, itu juga bakal buat bagi beberapa orang yang kulitnya sensitif mungkin nggak cocok sama lidah buaya, jadinya bakal ruam-ruam, bakal gatal-gatal, bakal muncul merah-merah atau bintik-bintik merah gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat video ini, bukan berarti aku saranin untuk pakai minyak kelapa terus kalian pakai minyak kelapa. Bisa jadi kalian nggak cocok pakai minyak kelapa, misal ya, lebih cocok pakai minyak zaitun atau lebih cocok pakai minyak wijen, misal contoh ya, atau lebih cocok pakai minyak argan, misal contohnya. Jadi jangan Kak Huri bilang pakai lidah buaya, jadi terus dikupasin lidah buayanya, nggak dicuci bersih, langsung pakai aja banyak-banyak gitu. Nah, itu juga salah. Nah, ini dulu informasi yang bisa aku sharing. Mudah-mudahan 5 cara ataupun 5 tips yang aku sharing ini bermanfaat buat kalian yang sedang hamil, supaya bisa meminimalisir timbulnya stretch mark, atau yang mungkin udah muncul stretch mark bisa dibuat tidak muncul sebanyak yang tidak diharapkan gitu ya. Mudah-mudahan yang paling penting adalah kehamilan kalian sehat-sehat aja, sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. Jadi kalian yang sehat, ibu hamilnya pastinya harus sehat ya, terus babynya juga sehat gitu ya. Nah, buat yang sedang program hamil, aku doain mudah-mudahan program hamilnya berhasil, dapat 2 garis positif.
Dan buat kalian yang udah kirim video, foto baby yang mungil, yang lucu, yang imut, yang ngegemesin, makasih banyak-banyak banget. Karena itu salah satu jadi mood booster aku di setiap harinya. Dan buat kalian yang udah kirim 2 garis positif juga buat aku tuh happy loh. Kenapa? Karena aku ngerasa alhamdulillah akhirnya seneng aku tuh gitu ya. Nah, buat kalian yang single, aku juga tetap doain kalian mudah-mudahan segera dipertemukan sama jodoh kalian, jadi bisa segera menikah dan bisa segera menikmati hamil juga. Ini dulu ya informasinya. Kalian jangan sungkan untuk share di sosial media yang kalian punya. Kenapa? Mungkin kalian nggak butuh informasi ini, tapi orang di luar sana butuh informasi ini. See you in the next video. Assalamualaikum.